wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini, majelis yang kita harapkan dinaungi oleh para malaikat, majelis yang kita harapkan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu syar'i yang akan kita pelajari. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya serta istiqomah di dalamnya hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Bulan Ramadan sudah diambang pintu, tapi tidak satu pun di antara kita yang bisa menjamin kita berjumpa dengannya. Karena semua tidak lepas dari takdir Allah Jalla wa'ala. Yang pasti bahwa Ramadan akan tetap berjalan, dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa berjumpa dengannya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan bulan tersebut. Ramadan, sekali lagi sering saya katakan, dia bukanlah bulan suci. Karena bulan suci cuma 4, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena bulan suci disebut dalam Al-Quran, yakni Syahrul Hurum, bulan haram. Karena arti haram adalah suci. Tanah haram, tanah suci. Masjidil Haram, masjid suci. Syahrul Hurum, jamak dari haram, adalah bulan-bulan suci. Maka Ramadan tidak termasuk di dalam 4 bulan suci. Tapi Ramadan adalah Syahrum Mubarak, bulan yang berkah. Didasarkan atas riwayat dalam Sahih An-Nasai, yaitu di nomor 2105 insyaallah. Silakan, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ramadan telah datang kepada kalian. Atakum Ramadan. Ia adalah bulan berkah. Ia adalah bulan berkah. Ya. Allah Jadi Azza wa Jalla kenapa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada
Di dalamnya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan syaitan-syaitan membangkang belenggu. Demi Allah, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Ya. Baik. Dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu," telah datang kepada kalian, yaitu bulan Ramadan. Ramadan, dia bulan yang sudah ada sebelum kita, karena seluruh bulan itu sudah diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan Adam. Karena Allah Jalla wa'ala menetapkan bulan-bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana di dalam surah, yaitu At-Taubah, surah yang ke-9, pada ayat yang ke-36, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan sudah ditetapkan oleh Allah. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, waktu itu Adam belum ada, karena Adam diciptakan terakhir di hari Jumat. Sebelumnya sudah diciptakan oleh Allah langit dan bumi. Kemudian minha, di antaranya 4 bulan haram. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu 4 bulan suci. Jadi Ramadan itu ada jauh sebelum manusia ada. Bukan ditetapkan nama itu setelah adanya tahun Hijriyah, enggak. Karena ada yang memahami bahwa tahun Hijriyah itu adalah tahun penetapan nama-nama bulan. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir. Dan itu dianggap dilakukan pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Pada masa Umar ibn al-Khattab itu hanya penetapan bahwa tahun baru Islam itu ditetapkan tanggal 1 Muharram. Tapi Muharram itu sendiri ada sebelum Umar ada. Muharram, Safar, dan seluruh nama bulan ada sebelum Adam alaihissalam dicipta. Bahkan itu dilakukan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita ini lebih dulu mana dengan Ramadan? Lebih dulu Ramadan. Dan bahkan Ramadan itu merupakan, yaitu bulan diturunkannya kitab-kitab ilahiyah. Semua diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, buka surah Al-Baqarah, surat yang kedua, yaitu pada ayat yang ke 185. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." 185. Ayo baca. Sana yang baca. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Iya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an,
bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan dari petunjuk tersebut, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan diturunkannya Al-Quran, bahkan bukan hanya Al-Quran, tetapi seluruh kitab-kitab ilahiyah. Karena ada riwayat dari Wasilah bin Al-Asqa. Silakan baca. Imam Ahmad meriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa. Ayo, langsung yang dapat segera. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maulana Bani Azim, telah menceritakan kepada kami Imran Abdul Awang dari Qatadah, dari Abul Fali dari Wasilah, yakni Ibnu Asqa, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan. Iya, suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan oleh Allah fi awwali lailatin min Ramadan, itu diturunkan pada awal malam bulan Ramadan. Ya, terus. Dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Iya. Wa unzilatit Taurat li syittina madaina min Ramadan. Kemudian, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Iya. Wa unzilatil Injil li 13 khalat min Ramadan. Sementara Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Terus, sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, itu dia. Wa unzilatil Quran, diturunkan Al-Quran li 24 khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 24 Ramadan. Jadi kalau suhuf Ibrahim ini kapan diturunkan? Yaitu awal malam Ramadan. Ramadan kapan? Ramadan di waktu Nabi Ibrahim, di zaman Ibrahim. Kitab Taurat tadi tanggal berapa? 6 Ramadan. Terus Injil berapa tadi? 13 Ramadan. Kemudian Al-Quran tadi 24 Ramadan. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ya. Adapun 17 Ramadan itu saya cari hadis yang sahih nggak nemu sampai hari ini. Wallahu a'lam, ya. Ini dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni tentang kitab-kitab ilahiyah. Jadi turunnya ini pada saat Ramadan pada tahun nabi-nabi itu masih hidup ketika itu. Karena Ramadan itu ada sebelum langit dan bumi, ada sebelum Adam dicipta. Bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah memperhitungkan waktu. Nah, ini Ramadan. Oleh karena itu, setiap tahun Ramadan datang. Selama umur dunia ini masih ada, Ramadan akan tetap ada. Tapi kalau kita, mesti ada atau tidak? Tidak mesti ada. Kemarin nggak ada, sekarang ada. Besok bisa jadi nggak ada. Mungkin selama hidup kita hanya berjumpa dengan Ramadan. Berapa kali Ramadan? Ya mungkin 60 kali kita berjumpa Ramadan, atau 70 kali. Nggak mungkin sampai 1000 kali bertemu dengan Ramadan. Ikhwatal iman, aizakumullah. Kemudian dia disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Syahrum Mubarak, yaitu bulan berkah. Apa bulan berkah itu? Kata para ulama, berkah itu adalah az-ziyadatu fil khairi, tambahan kebaikan. Itulah yang disebut dengan berkah, yaitu tambahan kebaikan-kebaikan. Inilah keutamaan dari bulan yang berkah tersebut, yang kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita berjumpa dengannya.
Kenapa dia dikatakan berkah? Baik, Nabi menyebutkan berapa kriteria di dalamnya. Yang pertama, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, yaitu Allah mewajibkan bagi kalian di bulan itu melaksanakan puasa. Ini salah satu di antara bentuk keberkahan. Karena puasa selama sebulan itu hanya umat Rasulullah Muhammad SAW. Umat-umat dulu puasanya tidak seperti ini. Puasanya itu 3 hari dalam setiap bulan. Kalau di total jumlahnya 36 dalam setahun. Nah, kita sebetulnya sama 36, yaitu sebulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi totalnya sama juga 36. Cuman caranya yang beda. Kalau dulu dicicil tiap bulan 3 hari. Kalau umat akhir zaman, umat Nabi ini dimampatkan 1 bulan ditambah yang sunnah 6 hari. Maka totalnya sama, menjadi 36. Kalau umat dulu 3 hari, setiap amal dilipat gandakan 10 kali lipat. 3 kali 10 berapa? 30. 30 kali 12 bulan berarti 360. Sama dengan berpuasa setahun. Kita juga begitu. Setiap amal kita dilipat gandakan 10. Sebulan 30 hari dikalikan 10, 30 ditambah 6 hari. 6 kali 10, 60. Sama, cuman teknisnya yang berbeda. Makanya ditempatkan di 1 bulan. Kenapa? Karena bulan itu bulan khusus. Nah, kemudian puasa ini pun merupakan amalan ibadah yang sejak dulu dilakukan oleh manusia, oleh umat-umat sebelum kita. Sebagaimana kata Allah Jalla wa'ala, surat Al-Baqarah ayat 183, baca. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di Quran nih dibaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Hai orang-orang yang beriman, karakteristik dari ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah setelah Nabi SAW hijrah. Kalau surah Makkiyah diturunkan di Mekah, karakteristiknya adalah dipanggil manusia, ya ayyuhan nas. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini ayat-ayat yang banyak turun ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah. Dan khususnya turunnya kewajiban puasa Ramadan, yaitu diturunkan oleh Allah perintah ini pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Sementara Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriyah. Berarti terakhir beliau melaksanakan puasa tahun keberapa? Beliau wafat tahun ke-11 bulan Rabiul Awal, bulan ketiga. Berarti terakhir beliau puasa tahun keberapa? Tahun ke-10. Mulai dari 2 sampai 10, berapa tahun beliau melaksanakan puasa? Hitungan. Walu apa songo? 9 tahun beliau melaksanakan puasa Ramadan. 9 tahun. Mungkin masih banyak antum, lebih banyak antum puasa Ramadannya. Tapi puasa Ramadan Rasul tidak pernah bolong. Sebelum itu Nabi SAW terbiasa melakukan puasa. Apa? Yaumul Bid, 3 hari dalam setiap bulan. Dan juga Senin Kamis beliau selalu berpuasa. Itu puasa-puasa beliau. Demikian pula setelah diwajibkannya puasa Ramadan.
Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini ada disebut pertama yakni as-siyam. Apa as-siyam? Yang orang katakan puasa. Para ulama mendefinisikan as-siyam yakni al-imsak, menahan. Itu secara lughah bahasa. Adapun secara istilah as-siyam al-imsaku biniyati ta'abbudi anil akli wasyurbi wa ghisyan wasairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang artinya as-siyam, puasa adalah al-imsaku, menahan, biniyatit ta'abbudi, dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Ada orang tidak makan dan minum tapi nggak niat ibadah. Contohnya orang apa? Kak mangan, kak ngombe tapi kak ibadah. Lak menengai. Ngaku wo. Kepingin nopo? Diet. Gak makan, gak minum, pingin langsing. Bukan niat ibadah. Ada orang yang mau general check up, ada yang mau operasi. Nah, orang tidak makan, tidak minum dengan waktu sampai rentang tertentu karena Allah. Itulah as-siyam. Dia tahan anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wa ghisyan, dan juga hubungan suami istri, wasairul muftirat, dan apa saja yang dapat membatalkannya, dibatasi waktunya, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, yaitu fajar shadiq, mulai saat subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Inilah puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kita itu, mereka kalau puasa gak ada sahurnya, Pak. Beruntung kita ini diberi oleh Allah Jalla wa'ala apa? Puasa Ramadan. Karena Ramadan ini ada buka, ada sahurnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim. Coba dibuka Muslim di nomor 1059. 58 ya. 1058. Ya, silakan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkhutbah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyabdakan, Afwan. Bukan. 1060. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Iya, disebutkan dalam hadis ini al-faslu, yakni pasal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Tidak lain adalah apa? Makan sahur. Al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, yaitu orang-orang yang mendapatkan kitab kaum muslimin terdahulu, yaitu letaknya di mana? Di makan sahur. Pembedanya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita jangan sampai meninggalkan apa? Sahur. Karena sahur itu merupakan keberkahan. Pada hadis sebelumnya
yaitu 1059 dari Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu mengandung berkah. Iya. Coba, kenapa dikatakan sebagai syahrul mubarak? Karena makan sahurnya saja berkah. Ini kurang lengkap ini. Makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu mengandung apa? Mengandung berkah. Sampai Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, halumna halumna, ayo mari mari mari, akalatas sahur, makan sahur, sampai Nabi menganjurkan, halumma alal barakah, ayo mari mari kita makan yang berkah, yaitu makan apa? Makan sahur. Makan sahurnya aja berkah. Ini memberikan motivasi kepada kita bahwa bulan ini memang bulan berkah, karena ada tambahan-tambahan kebaikan. Sementara orang-orang dulu, mereka itu tidak ada makan sahur, Pak. Cuman adanya berbuka. Berbuka waktu maghrib, nanti selepas maghrib isya masuk, puasa lagi. Itu puasa orang-orang dulu begitu. Bayangkan, siang dan malam dia gak bisa ngapa-ngapain sama istrinya. Makanya sampai kasus terjadi di zaman Nabi. Kenapa? Karena dia waktu buka tidur melewati waktu isya, sehingga waktunya berpuasa lagi. Siang harinya gak kuat, pingsan dia. Oleh karena itu kita diberikan keberkahan adanya makan sahur. Ada buka, ada sahur, dan waktunya panjang, sehingga Allah turunkan surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat 185. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Baik, silakan baca 187 ya, 87. Dihalalkan bagi kamu, Uhilla lakum lailatas siyam. Ayo. dihalalkan Loh. bagi kamu. Baca Qur'annya maksudnya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته Baik, apa kata Allah Jalla wa'ala? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Iya, dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu.
Bahkan Allah menggambarkan istri seperti apa, kata Allah, mereka adalah pakaian bagimu, dan kapanpun dan kamu pun, kapanpun, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka, dan kamu pun adalah pakaian dari mereka. Kemudian Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Alimallah, Allah mengetahui, annakum, bahwasanya kalian, kuntum takhtanu, tidak mampu menahan anfusakum, dirimu, nafsumu maksudnya, ya. Maka karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka bertobatlah kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Fal'an, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sejak diturunkannya ayat ini, fal'an bashiruhunna, campuri istri-istrimu itu, wabtaghu, dan carilah karunia, maka taballah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, lakum, untuk kalian semua. Kemudian, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Iya, ini coba adanya sahur di sini. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Ini menunjukkan rentang waktu. Kan tadi bukanya yaitu pada saat apa? Matahari terbenam, dan kita boleh makan. Kulu washrabu secara implisit termasuk bukan hanya makan dan minum. Apa? Bashiru, makanlah, minumlah, kumpulilah istrimu, maksudnya begitu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hingga terang dan jelas antara benang putih dan benang hitam. Ini kiasan, makna majazi. Dulu ada sahabat yang sampai nyari benang hitam dengan benang putih, ya. Kemudian sudah berhenti nggak boleh makan lagi nggak? Benang putih supaya sama benang hitamnya jelas nggak bedanya? Kata Nabi SAW, kalau begitu bantalmu sungguh luas, katanya. Karena yang dimaksud di sini benang putih dan benang hitam itu tidak lain adalah fajar, yaitu fajar sodik. Dia taruh benang di atas bantal antara hitam dan putih. Nabi mengatakan kalau gitu bantalmu luas. Padahal apa? Yang dimaksud itu langit, yaitu fajar, itulah yang dimaksud. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ini menandakan puasa itu mulai fajar sampai malam, yaitu maghrib. Kemudian, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Masih kembali kepada konteks, yaitu apa? Dihalalkan istri-istri kita di dalam Ramadan. Sampai Allah mengeluarkan aturan, wala tubashiruhunna, jangan kau campuri istri-istrimu, wa antum, sementara kalian akifuna, sedang iktikaf, fil masajid, di masjid. Wis nang masjid 10 dino mulai awal Ramadan, iktikaf kalapo-lapo, ya kan? Wis 20 dino nang kene mah kalapo-lapo, ngelundas. Sik delok tak mirik etokane ka ono sepi mah. Apa mungkin terjadi seperti itu? Kalau tidak mungkin terjadi, ngapain Allah mengeluarkan ayat ini? Bisa jadi. Wa antum akifuna fil masajid. Ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Apa katanya? Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu mendekatinya. Fala taqrabuha, itulah hukum Allah, jangan kau dekati larangan-larangan itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang demikian itu, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Iya. Silakan baca tafsirnya.
Oh, tadi belum ngomong saya kalau disiapkan tafsirnya. Nah, ayat ini silakan baca tafsirnya. Ada kisah di zaman Nabi itu, siang harinya orang itu pingsan. Ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Jalla bagi kaum muslimin, serta penghapusan hukum yang sebelumnya berlaku pada permulaan Islam. Apa pada permulaan Islam tentang puasa? Lanjut. Pada saat itu, jika seorang dari kaum muslim berbuka puasa, maka dihalalkan baginya makan, minum, dan berhubungan badan sampai sholat isya. Sampai datangnya apa? Sampai sholat apa tadi? Isya. Pendek nggak? Turung mangane, turung ngombene, turung ikune. Kira-kira sing didhisik nondi? Iku. Ketara gak duwe manganan kon. Dik, gak ono panganan, Dik, wis buka iki ae, Dik. Ternyata itu pada awal permulaan Islam. Jadi mulai dari maghrib sampai isya nggak ada makan sahur. Ya buka sekaligus sahur itu sebetulnya. Ya sebetulnya nggak sahur itu, buka saja. Setelah isya berkumandang azan, lanjut puasa, Pak. Kemudian, jika ia sudah tidur atau sholat isya, maka diharamkan baginya makan, minum, dan berhubungan badan sampai malam berikutnya. Sampai malam berikutnya, artinya jika waktunya dia berbuka maghrib, ketiduran, terus datang waktu isya, nggak boleh buka, Pak, karena sudah apa? Puasa lagi, sampai nunggu besok maghrib lagi. Yo apa iku umpama diterapno zaman kita, ngeluh nggak, Pak? Hah? Acur jadi nih. Lanjut. Oleh karena itu, mereka pun merasa sangat keberatan. Yang dimaksud dengan ar-rafath pada ayat tersebut adalah al-jima, hubungan badan. Iya, ar-rafath yang dimaksud di sini adalah al-jima, yaitu mengumpuli istri-istrinya. Terus firman Allah Azza wa Jalla, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Iya, saling melengkapi, saling membutuhkan. Itulah kiasan yang indah. Allah katakan kita sebagai pakaian, kita sebagai pakaian istri, istri sebagai pakaian kita. Sing maca wis dadi pakaian ta durung? Oh durung. Lah golekno pakaian rek. Enteni apa? Lanjut. Ibnu Abbas mengatakan, artinya mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka. Terus. Sedangkan Rafi bin Anas mengatakan, mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka. Ya, ini penjelasan dari para sahabat tentang makna libas. Libas bisa diartikan sebagai pakaian yang menutupi, itu menutupi aurat, itu pakaian. Juga disebutkan sebagai apa? Yakni selimut. Selimut itu fungsinya untuk apa, Pak? Menghangatkan, ya. Makanya pasangan satu dengan yang lain itu berfungsi menghangatkan, baik secara fisik ataupun menghangatkan jiwa. Menghangatkan jiwa. Kan sampai ada kata-kata ya, sungguh kau pandai menghangatkan diriku. Ya. Ya, lanjut. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ishaq dari Al-Barra bin Azib bahwa pada waktu itu para sahabat Nabi SAW, jika seorang berpuasa lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan sampai malam berikutnya. Terus Qais bin Sarimah Al-Ansar pernah dalam keadaan puasa bekerja seharian di ladang miliknya, dan ketika waktu buka tiba, ia menemui istrinya dan bertanya, apakah engkau punya makanan? Akhirnya istrinya keluar mencari makanan sementara dia tidur. Lanjut. Istrinya menjawab, tidak, tetapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu.
terkantuk sehingga ia tidur. Ketika istrinya datang dan melihat suaminya tidur, ia pun berkata, "Rugilah engkau, mengapa engkau tidur?" Iya, padahal siang hari tadi bekerja seharian, ya capek. Waktunya buka malah tidur sampai waktu Isya. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu tengah hari, Qais pun jatuh pingsan. Pada waktu tengah hari maksudnya, setelah karena dia nggak buka, lanjut puasa, besok siangnya dia kerja lagi, geblak, semaput. Terus lalu hal itu diceritakan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat tersebut, dan karenanya orang-orang pun merasa senang sekali. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan seterusnya. Nah, disinilah keberkahan yang Allah berikan di dalam Ramadan ini. Ada makan sahur, ada buka. Makanya jangan tinggalkan makan sahur. Itu pembeda puasa kita dengan puasa-puasa sebelumnya. Makanya Nabi perintahkan tasaharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuril barakah, karena di dalam makan sahur itu berkah. Apapun makanannya itu berkah. Sampean biasanya sahur apa, Pak? Hah? Sahur apa? Kurma. Berkah. Yang lain? Indomie. Kos-kosan kata orang ini. Anak kos. Indomie. Tapi kalau judulnya itu sahur, tetap apa? Berkah. Hatta hasawa mimma, yaitu beberapa teguk air. Tapi kalau itu tujuannya untuk puasa sebagai makan hidangan sahur, maka itu adalah keberkahan. Maka nih ojo ditinggal no. Biasa nih abot turune abot ngantui. Ini sampaikan kepada keluarga kita. Inilah di antara sedikit makna dari keberkahan itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Seperti biasa tetap saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendengar masalah ini ya Pak Ustaz. Iya. Kalau puasa Ramadan saya sudah lihat bahwa saya melaksanakan puasa Ramadan sulit. Namun di puasa sunnah saya berniat ada begini. Saya niat puasa sunnah Senin Kamis karena Allah. Namun di tengah siang itu saya bertemu teman gitu. Dia minta makan terus makan nanti puasa. Terus saya bilang ini sekalian kecilin perut. Apakah puasa saya itu masih diterima? Waktu saya niat karena Allah, tapi di tengah itu sekalian saya kecilin perut. Iya, baik. Di situ ada beberapa perkara. Yang pertama yaitu niat puasa. Beda antara niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Beda. Kalau puasa wajib yaitu puasa Ramadan, yaitu niatnya sebelum subuh. Kalau dia tidak niat puasa Ramadan sebelum datang subuh,
puasanya tidak sah. Didasarkan atas hadis, buka Abu Dawud (2454) kalau nggak salah. Coba dicek. Dari Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa tidak menghadirkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Iya. Man lam yujmi'is siyama. Siapa yang tidak berniat puasa qablal fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, fala siyamala, maka tidak ada puasa baginya. Berarti puasanya tidak sah. Dalam hadis Tirmidzi dengan redaksi berbeda, malam yubayyitis siyama, siapa yang tidak menghadirkan niatnya sebelum qablal fajri, sebelum datang subuh, fala siyamala, maka tidak ada puasa baginya. Jadi harus niat. Dan niat itu di mana letaknya? Makanun niat fil qalbi. Tempat niat itu di hati. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendefinisikan niat, an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu dengan ditandai amal perbuatan yang diniatkan. Tandanya yaitu melakukan amal yang diniatkan. Dan niat itu di dalam hati. Jadi tidak harus orang yang puasa mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Tidak harus, karena memang hakikat niat dalam hati. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala atau mazhab Syafi'iyah membolehkan niat dengan lafaz itu tujuannya untuk menuntun. Tapi hakikat niatnya itu harus tetap dalam hati. Tapi kalau ada orang mengucapkan niat itu, hatinya tidak menghadirkan niat, maka dia belum niat. Contoh, mari tarawih. Karena tradisi budaya. Apa? Niat bareng-bareng. Nawaitu sauma ghatin an adai fardi syari. Terus kayamu. Ya. Nah, setelah mengucapkan itu, misalnya nggak pakai lagu, misalnya bareng-bareng. Tapi ditanya, kon mau apa? Embo wis pokoke iku. Saya tanya, niat apa enggak? Belum. Karena dia tidak menghadirkan niatnya dalam hati. Dia hanya melafalkan niatnya, hanya sekedar hafal bacaannya, tapi nggak hadir dalam hatinya. Jadi yang lebih utama itu hadirnya niat. Dan tidak harus dengan redaksi bahasa Arab. Dan tidak harus dengan rangkaian kalimat-kalimat seperti tadi. Bebas. Kalau harus dengan redaksi tersusun rapi seperti tadi, dan dengan bahasa Arab, kasihan banyak orang nggak ngerti bahasa Arab. Dan tidak harus dengan redaksi kalimat yang tersusun seperti itu, walaupun mereka melakukannya dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Ya. Jadi hati. Dan itu dihadirkan yaitu pada saat sebelum datang subuh. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh menghadirkan niat spontanitas di pagi hari. Keluar dari sholat subuh, pulang ke rumah. Mak, ada sarapan mak? Nggak ada, nggak ngasih belanja, minta sarapan. Ya udah, kalau nggak ada sarapan saya puasa. Di siang hari
Ternyata istri kita bilang, "Pak, tadi ada tetangga nganter kita makanan." Apa? Nasi mandi kambing. Saya tanya, lanjut apa terus? Lanjut apa terus? Terus apa maksudnya? Terus puasa apa terus makan? Tapi istrinya bilang, "Pak, tadi tetangga kita ngirim kita makanan." Apa itu? Nasi uduk. Berarti perkara panganan iki. Nek nasi uduk terus apa enggak? Terus apa? Baik. Dan seperti itu pernah terjadi dan dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka Muslim nomor 1121. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hai Aisyah, adakah engkau sedia makanan? Jawab Aisyah, tidak ya Rasulullah. Sabda beliau, kalau begitu aku puasa. Iya. Kemudian Rasulullah, jadi pada saat itu Nabi gilirannya di rumah Aisyah. Giliran di rumah Aisyah, ya. Kemudian datang ke rumah Aisyah, "Ya Aisyah, hal indaki syai'?" Apakah kau memiliki sesuatu untuk dimakan? Kata Aisyah, "Ma indi syai', aku tidak punya sesuatu." Kemudian Nabi mengatakan, "Fa inni shaim." Kalau begitu aku puasa hari ini. Spontanitas boleh. Dengan catatan mulai subuh sampai dia ucapkan kalimat itu belum makan dan minum. Tapi nek wis mampir nang warkop, mulai nang omah njaluk sarapan gak ono, terus aku tak poso. Bujuk itu berarti. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Lalu ada orang datang memberikan makanan untuk kami. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, kukatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, tadi ada orang datang beri kita makanan dan kusimpan untuk Anda." Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Makanan apa?" Jawabku, "Kue hais." Kue hais, kata Aisyah. Enak gak? Kemeru. Apa kue hais? Baik, baca bawahnya. Catatan kaki. Apa kue hais? Dudukno sik, enak apa gak delon? Semacam kue terbuat dari kurma. Terbuat bahannya dari kurma, minyak samin, dan keju. 3 bahannya. Nah, baru kon iso nilai enak apa gak. Ya. Jadi ternyata ada di zaman Nabi namanya kue hais. Kue hais itu 3 bahannya, kurma, minyak samin, dan keju. Embo diulek, embo di blender, embo di apakno. Cobaan, ya kan? Baik kon kepingin jajal 3 itu bahannya, nanti kasih nama kue hais. Kue di zaman Nabi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Sabda beliau, "Bawalah kemari." Bawalah kemari. Kue itu kusajikan untuk beliau, lalu beliau makan. Lalu beliau makan. Berarti batal apa terus? Batal. Boleh. Delok apa? Nasi mandi. Wes kene. Delok apa? Sego goreng. Lanjut. Silakan. Kalau ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib Ramadan, cok macem-macem kon. Masih tanggamu ngekei panganan sing wis 20 tahun durung kepethuk. Ya kan?
iki rek 20 tahun gurung mangan iki aku kepethuk iki rek. Jangan sekali-kali batal. Simpen gawe apa? Nah, iya kan? Nah, tadi kasusnya Bapak ditraktir ya. Iya. Boleh nggak batal? Boleh. Tapi kalau saya lihat ditraktir nang ndi? Iya kan? Aku mau jamangan nang ndi? Iki kalau nang warteg terus apa lanjut? Terus. Ya kan? Aku ditraktir nang ndi? Nang gone Larazeta. Hah? Larazeta nek ke Alhambra. Buka apa terus? Oh, buka. Iku jago-jago kuliner ru kabeh nggone. Ya, jadi boleh kalau itu puasa sunnah, terserah kita. Ya. Adapun puasa wajib kalau ada kasus seperti itu jangan. Kecuali pilihannya kalau puasa wajib itu safar. Safar itu boleh batal, boleh puasa. Tapi nek jariku meskipun safar man zaman saiki safar iku enak kok. Karek lungguh ya kan. Adem nang jero ana asine ya kan. Man daripada nanti kodok di hari yang lain kau nak koncoy tole poso dewi ya kan? Ramadan itu enak karena banyak temannya. Dan kenapa kita dimudahkan? Karena setan dibelenggu. Setannya dibelenggu. Kau nak godoi titik yang godoi itu. Kalau bulan di luar Ramadan setannya harus dicul maneh. Oh, besar pengaruhnya. Baik, satu lagi boleh? Ya, silakan. Kalau yang sunnah niat puasa bulan Ramadan itu diniatkan 1 bulan tuh boleh nggak dari awal Ramadan? Iya. Niat puasa Ramadan dirapel 1 bulan, ya. Kalau menurut hadisnya di sini coba dilihat. Ya, malam yujmi'is siyama. Barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa qoblal fajri, sebelum apa? Fajar. Saya tanya, fajar itu tiap hari atau sebulan sekali? Hah? Tiap hari kan? Fajar itu kan tiap hari. Qoblal fajri, sebelum fajar. Nah, ini yang paling utama, yang paling afdol. Adapun sebagian ulama fatwa, ini dasarnya fatwa apa? Membolehkan bagi yang dikhawatirkan takut lupa, yaitu boleh berniat untuk selama sebulan. Itu fatwa, bukan dasarnya hadis. Tapi kalau hadis harus setiap hari sebelum fajar, dan fajar setiap hari, bukan sebulan sekali. Ini itu pun dengan catatan boleh niatnya sekali untuk sebulan, selama tidak ada jeda dia nggak puasa, harus puasa terus, nggak boleh ada jedanya. Seperti wanita kan ada jedanya, libur satu pekan, ya kan? Niatnya sebulan, lah kon prei ngono sak minggu, berarti bojo, ya kan? Niatnya sebulan tapi prei. Ya. Jadi bagi mereka yang terus nggak ada jeda. Makanya dalam hal ini kita harus waspada, mengingatkan keluarga kita. Kalau waktu makan sahur selalu diingatkan, ayo sudah niat dalam hati. Dan ulama juga memberikan penjelasan, makan sahur itu sebetulnya bagian daripada niat. Kalau ada orang niat makan sahur, kalau nggak puasa memang makan apa? Wong biasanya sarapannya jam 6, jam 7, ini makannya jam 3, jam 4. Makan jam segitu, kalau nggak makan sahur makan apa? Dan orang kalau makan sahur berarti besok apa? Puasa. Kecuali makan sahurnya gak sadar. Turu ngatangi, mbek ngantuk ini mangan. Ya, warek, mari ngono warek turu maneh. Isu ditakoki, "Kon mau mangan sahur enggak?" "Embu." "Tapi aku warek." Nggak sadar, itu berarti belum niat ya. Jadi harus sadar, dia makan sahur ya sadar bahwa besok puasa ya. Jadi itu diperbolehkan seperti itu ya. Dasarnya fatwa pendapat dari para ulama. Adapun
Yang benar afdolnya adalah apa? Setiap hari dia harus meniatkan, yaitu puasa Ramadan. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Oh, imbu ya. Oke. Cuma meluruskan tadi Pak Bidat itu kan merubah niat. Paginya niatnya karena Allah. Yang terakhir sekalian mengecilkan perut. Kan niatnya berubah dengan siang. Terima kasih. Oh, tadi niatnya di awal itu niatnya benar karena Allah. Siang-siang ditanya sama temannya sekalian memperkecil perut. Sekalian memperkecil perut. Ya kan? Nah, berarti ada niat-niat yang tidak benar di situ ya. Nah, ini. Nah, di situ termasuk bagian dari penyimpangan niat, Pak. Kalau kita sadar, ingat istighfar. Ya Allah, aku kok sampai niat begini. Kenapa? Jangan beramal akhirat, niatnya dunia. Kita nggak dapat apa-apa. Surat Hud 11. Ayat yang ke 15 dan 16 ya. Silakan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Ini barang siapa ya dalam amal solehnya hanya menghendaki kehidupan dunia atau dipadu dua-duanya, wazinataha dan perhiasannya, maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ya, jadi bisa jadi niat-niat dunia itu diberi oleh Allah, tapi nggak mesti diberi. Kadang tadi niatnya pengen langsing, ternyata apa? Justru malah besar. Kenapa? Balas dendam bukoi. Niatnya kepingin langsing, bukoi mangan lali, dintek-entek no ya kan? Makanya gak tambah langsing, tambah lemu. Bisa jadi. Tapi bisa jadi niatnya begitu kuat, tapi untuk mendapatkan dunia. Allah beri sesuai dengan niatnya, sebagaimana ayat ini. Tapi bagaimana kelak di akhirat? Orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat. Itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali siksa an-nar, karena salah dalam niatnya beramal akhirat untuk dunia. Wa habita ma sana'u fiha, apa yang mereka kerjakan itu terhapus. Wa batilum ma kanu ya'malun, ya, dan batallah, sia-sialah amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita beramal akhirat, niatkan murni karena akhirat. Jangan ada sampingan-sampingan. Kenapa? Karena niat itu di depan, the goal. Kalau seandainya Allah memberikan langsing, itu jangan sampai diniatkan, itu hanya hikmah. Dan hikmah itu bonus. Tapi tidak setiap amal ada bonusnya. Dalam dunia kerja, bonus itu kalau mencapai target. Tapi gaji tetap ada walaupun tidak diberi bonus. Artinya pahala tujuan akhirat tetap ada. Adapun hikmah, yaitu
Efek dari amalan itu adalah banyak. Orang puasa dikasih langsing, tubuh ideal, apalagi sehat. Itu bukan tujuan, itu hanya bonus. Kalau bahasa kita adalah hikmah puasa. Tapi kalau tujuan puasa, pahala di sisi Allah. Dan banyak tujuannya di akhirat. Apa? Pertama, dihindarkan dari neraka. Kedua, mendapatkan pahala tanpa batas. Ketiga, bau mulut yang harum di padang mahsyar, lebih harum dari kesturi. Silakan berniat untuk itu. Ya Allah, aku kepingin bau mulutku harum, saya tak puasa. Itu niat akhirat itu, bukan dunia. Kalau dunia, ojo macam-macam mau ambuno koncomu. Ya geblak lu, Rene, cari Nabi minyak kesturi. Ya, yang keempat, pengen dapat surga. Karena orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam pintu khusus yang bernama Ar-Royan. Silakan berpuasa dengan niat pengen dapat Ar-Royan, pintu surga yang bernama Ar-Royan. Semua itu akhirat. Tapi jangan bertujuan dunia. Apa kon poso kepingin sakti, mondro kuno iso ilang. Nah, itu sudah salah, berarti dunia ya. Jadi begitu Pak, wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.